di Indonesia sendiri atau mungkin di kancah global ya, yaitu blockchain dan non blockchain itu sekarang ini sangat penting. Kenapa? Karena udah mulai diadopsi di banyak sektor ya, banyak industri. Betul. Karena ya kalau bisa dilihat Indonesia itu urutan ke-7 ya kemarin kalau nggak salah. Ya, urutan betul. ke-7 dalam implementasi atau industri yang beberapa yang sudah menggunakan blockchain gitu sih. Halo Builders, balik lagi sama saya di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek terkini dan juga tren-tren menarik seputar Web3 ataupun juga blockchain. Nah, saya Greenman Ron selaku host yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, seorang CTO dari digitalexchange.id, yaitu Mas Iqbal Arisetia. Halo Mas. Halo. Halo Mas Green Man Ron. Ron aja biasa. Panggilnya Ron ya. Ron Siap. Kalau panjangan nanti capek. Kan katanya tadi Green Man. Kok tapi nggak green ya? Benar juga lagi. Saya mau ada aslinya ada. Oh, gitu. ada aslinya. Baju brand sendiri warna hijau. Warna Ada hijau. tulisan Green Man. Oke. Cuman kan saya jualannya lagi blok ya. Nggak jualan sendiri. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol panjang nih Mas nih. Siap. Boleh nggak sih di-share sedikit background dirimu nih ke teman-teman Builders? Boleh. Background personal dari aku sendiri, bukan background dari Digital Exchange ya kan? Bukan, nanti itu. Oke, kebetulan aku ini CTO dari Digital Exchange.id dan juga founder dari Digital Exchange.id yang dimana Digital Exchange.id ini adalah PT Indonesia Digital Exchange, itu di crypto exchange ya. Yes. Kebetulan kita itu dari awal bareng itu dari pertama kali 2018 itu 12 exchange pertama yang terdaftar. Bapepti, betul sekali. Nah, dari aku sendiri, aku backgroundnya ya IT, programmer. Ya wajar lah ya, biasanya founder CTO pasti rata-rata dari programmer, ya kan technical gitu. Jadi ya aku juga kuliah di Gunadarma, S1, S2 di Nanka University dan juga di BINUS. Oke, mantap. S3-nya di mana? S3-nya nanti STLR aja. Bisa. Mantap. Berarti memang basicnya technical IT developer. Oke, menarik. Nah, lalu kalau dari situ ya, pas di awal sebelum terjun ke Digital Exchange, dirimu kan founder juga nih. Siap. Creating the Digital Exchange.id ini. Itu tahunya awalnya kripto dulu atau blockchain dulu sih? Dan itu dimulai kapan? Oke, sebenarnya taunya itu justru malah kriptonya dulu. Kriptonya dulu. Awal banget dulu tahu Bitcoin itu 2012 sebenarnya. 2012, okay. Waktu masih kita main captcha dapat Bitcoin, ya kan? Itu zaman itu kita main captcha dapat Bitcoin. Terus tapi aku nggak interest. Nggak ada interest di situ. Begitu, 90. Nggak ada interest karena harganya apa sih cuma segitu doang gitu, dapatnya receh banget gitu kan. Nah, terus 2016 aku main lagi kripto. Nah di situ tapi sudah mencoba mining. Oke, mantap. Jadi kriptonya itu kita sambil mining, bukan yang mengeluarkan uang untuk beli, tapi untuk mining, beli alat. Karena kebetulan aku waktu itu punya warnet ya. Jadi memang aku dari 2010 itu udah punya warnet. Nah PC ini 2016 itu kayak warnet kan udah mulai sepi. 2016 itu udah mulai sepi. Nah teman-teman ini di komunitas warnet tuh rata-rata pada mining. Aku lihat daripada PC-nya sepi, diam, udah mining aja gitu kan. Nah akhirnya aku cobalah mining, ternyata dapat bener Bitcoin dan sampai 2017 itu masih mining, masih akhirnya ikut trading tuh di situ. 2016 sampai 2017 mining, karena kita kan tradingnya adalah hasil mining kita jual pas harga naik. Yes. Terus kan dapat rupiah, kita beli lagi di bawah. Tradingnya dari situ, bukan dari uang kantong langsung pribadi dimainkan. Itu sih. Jadi awal-awal tuh dari sana, habis itu baru meranjah ke blockchainnya sendiri seperti itu. Oke, berarti memang basicnya modalnya adalah di apa ya namanya instrumen ya, CPC-nya, listriknya segala macam gitu. Tapi nyolong listrik kan ya? Enggak. Saat ini enggak. Kan banyak kan tuh. Banyak. Di tetangga lumayan colok dikit gitu kan. Saat ini enggak. Karena kalau Spanyol itu separuh nyolong enggak tahu ya, boleh enggak ya? Kalau lagi itu Spanyol. Nah, lalu dari situ creating digitalexchange.id. Itu dari kapan? Creating Digital Exchange itu sebenarnya 2017 akhir Desember. Kita udah bikin skema. Akhirnya di 2018 kita
present ke Anabatic Technologies, perusahaan TBK. Kita juga ada angel investor juga. Akhirnya ya kita pitching, dapat, alhamdulillah langsung di-create lah digitalexchange.id. I see. Gitu. Nah, boleh cerita sedikit 2018. Digital Exchange ID ini? Nah, digitalexchange.id ini memang berawal dari kita waktu itu bertiga ya. Founder dan co-foundernya itu bertiga, yaitu masing-masing punya klasifikasi dan technical dan skill yang masing-masing, yang dimana kita gabungkan akhirnya jadilah Digital Exchange. Dan di awal itu memang sangat berat juga karena kita pitch deck itu nggak kondisi 2018 itu kondisi Bitcoin turun. Ya, Kondisi Bitcoin biris, yang dimana kalau bisa dibilang seksinya 2017. 2012 betul. Seksinya 2017, 2018 kita dapat akhirnya pitching, kita cukup mondar-mandir juga. Ya akhirnya bisa dibuatlah Digital Exchange dan akhirnya launchingnya itu kita create dari 2017 akhir sampai 2019 Juni kita launching. Oke, 2019 Gitu. Juni. 2018 akhir kita sudah kalau bisa dibilang soft launch. Kita sudah soft launch. Waktu itu kita seperti kayak bikin kayak trading demo, ya kan? Itu sempat hype tuh. Kenapa? Karena binomo. Bukan. Karena gini, kita bikin trading demo, orang KYC, orang daftar itu dapat 1 juta. Oh wow, coba Tapi boleh demo ditunjukin. gitu Oh, kan. tadi ceritanya demo. Nah, jadi itu untuk akun demo kan. Oke, Maksudnya, oke. nah inilah kemarin itu banyak banyak yang kecelek ya kalau kita bilang, banyak yang kok nggak bisa di WD, katanya gitu, nggak bisa di withdrawal nih katanya kan. Terus nggak bisa di withdrawal. Orang ini bukan akun asli gitu ya. Ini akun cuma testing doang karena kita belum launching kan. Kita masih soft launch, kita masih testing untuk trading segala macam. Banyaklah itu sehari itu bisa sampai 1.000 sampai 2.000 yang register. Sampai KYC. Sampai KYC. Gitu. KYC itu dan kebetulan saat itu tim kita itu nggak banyak, paling cuma 20 sampai 20 orang. Yang dimana tim back office akhirnya semua tim ngebantuin untuk KYC kayak gitu. Nah, itu sempat membludak sampai Februari. Akhirnya kita close untuk testingnya, kita persiapan lagi di bulan Juni. Kebetulan nih kemarin harusnya ulang tahunnya nih. Wah, selamat ulang tahun. 28 sorry, next berarti. Oh next, bentar lagi. Hari ini dong. Oh hari ini? Iya hari ini luar dong, biasa. 28 nih harusnya gitu. Jadi harusnya ulang tahun hari ini? Iya harusnya Cocok, ulang tahun cocok. Dex itu hari ini untuk launchingnya ya. Itu 28 Juni. Itu jadi Cocok waktu itu cocok. Jadi 28 Juni waktu itu kita langsung launching beserta kita ada event di Alpha Momentum di SBSD. Gitu. Waktu itu event cukup besar juga kita di sana kayak gitu. Nah rencana tahun ini ada mau bikin lagi nggak selebrasi? Harusnya ada ya, harusnya ada. Cuman kita juga lagi ngeliat Bitcoinnya dulu nih. Oh iya. Kalau Bitcoinnya bisa ya kira-kira 100K lah ya. Bisa. Bentar lagi. Kalau nggak besok aja, sekalian nonton Euro selebrasinya ya kan. Oh iya kan? bener. Tahu dari orang gue nggak ngerti bola soalnya. Ikutin aja. Nunggu gol aja ya sebelah sini. Iya nunggu gol gitu. Nah lalu kalau menurut Mas Iqbal sendiri gitu ya, ketika dirimu creating digitalexchange.id ini gitu, itu memang ada terinspirasi dari exchange di luar kah atau memang ada another reason ya gitu waktu itu ketika Jadi creating? gini, reason kenapa kita bikin digital exchange itu atau exchange crypto, karena waktu itu exchange crypto cuma ada vip.co.id. Oke. Which is itu Indodax sekarang ya. Iya. Gitu kan. Ya, ownernya ya Pak Will juga. Iya. Gitu. Ya punya bapaknya anak-anak lah ya. Iya, banyak anak-anak lah. Beliau pionir lah gitu kan. Nah, pas aku lihat kayak aku ini waktu itu juga mencoba namanya arbitrase. Oke. Arbitrase itu adalah kita memindahkan koin ke koin yang lain. Iya. Pindahin koin dari market A ke market B. Yes. Itu. Jadi waktu itu kok ini cuma ada Indodax aja ya. Saat itu ada mungkin Thrift, Trivia. terus beberapa exchange. Yang pertama itu ya kita salah satunya dan itu yang menginspirasi saya jujur malah Indodax sebenarnya. Oke. VIP.co.id karena apa? Dia cuma satu-satunya nih. Cuma satu-satunya. Gitu. Jadi kayak kita harusnya bisa juga gitu, bisa bikin. Dan juga untuk apa sih sebenarnya ya pasti setiap exchange itu punya uniqueness masing-masing. Betul. Kayak gitu kan, kayak kita di apa. Jadi waktu pertama kali kita bikin digital exchange yang terbentuk adalah waktu itu kita create itu ada premium feature. Premium feature-nya digital exchange itu ada apa? Ada dashboard kayak arbitrase. Jadi bisa tahu nih kayak untuk dari luar negeri
itu harganya berapa, di Indonesia berapa itu bisa ketahuan kayak gitu. Itu kita punya dashboard itu, dan juga ada signal premium juga saat itu. Jadi bisa ngasih tahu, lebih kayak hanya memberikan rekomendasi aja. Oh ini lo saatnya beli, oh ini saatnya jual. Oke, Gitu. signal Saat gitu. itu ada Saat itu. premium features gitu. Kalau sekarang masih ada tapi Sekarang udah lagi kita develop ulang untuk biar lebih mantap lagi, karena permainannya sekarang bukan cuma decentralized. Betul. Sekarang permainannya ada di decentralized juga kan. benar banyak. Itu lagi update lah sekarang. Update sih. Tapi kalau ngomongin arbitrase gitu ya, ada beberapa juga kalau ngomongin klien gitu ya. Yang minta request bikinin dong develop buat arbitrase gitu. Berarti kalau kayak gitu nggak usah bikin, masuk aja ke Digital Exchange ID gitu ya. Betul. Asik. Jangan lupa jasa marketingnya. Lumayan jualan gitu kan. Jadi siluman. Bumi bersaksi, derita ku jalani, tak juga aku mengerti. Oke. Berarti inovasinya awal tadi itu ya, arbitrase gitu. Lalu ada premium signal. Iya, kita juga sebenarnya mau ngeluarin sosial platformnya juga saat itu. Oke. Tapi kita masih digodok lah. Itu 2020. Pas lagi kita daftarkan ke Bapepti, kan diminta ya. 5 tahun ke depan mau bikin apa? Mau diapain nih? Gitu kan. Ditanya itu, kita kasih list lah, kita mau bikin apa saja, robot segala macam, feature, sampai ya macam-macam lah ya. Itu kita bikin. Nah, ya itu ada beberapa yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh kayak gitu. Jadi social trading itu seperti apa? Seperti kayak copy trade lah. Seperti kayak copy trade, yang dimana nanti social trading itu kita punya satu sosok siapa yang memang kalau trading selalu menang. Ya, selalu dapat. Itu kita waktu itu udah mau buat itu, cuman nggak boleh nih. Regulasinya belum ada dan emang tidak diperbolehkan. Sih. Tapi kalau bisa di spill kira-kira in the next beberapa bulan atau 1 tahun lagi, apakah akan ada gebrakan baru gitu fitur-fiturnya? Yes. Asik. Justru di tahun ini ada gebrakan baru, ini. gebrakan feature yang bukan mungkin lagi ya, yaitu pastinya membantu para trader-trader yang ada di Indonesia. Mantap. Jadi makin cuan terus ya. Harus cuan. Kan intinya trader ini harus cuan. Harus cuan. Kalau lolos diem aja. Tapi nggak bakal ditanya kan, udah punya Lambo berapa gitu. Dia McLaren lu warna apa, Bu? Nggak usah pakai pamer, tau ada Tesla aja kan berarti gitu. Kayak bawa lu. Nah, kalau menurut Mas Iqbal sendiri gitu ya, teknologi blockchain gitu, dirimu creating digital exchange.id as in checks ya. Gitu. Yes. Lalu apakah ada menuju future mungkin nanti mau buat DEX-nya atau DeFi-nya kayak gitu. Nah, tantangannya di mana sih gitu kalau dirimu melihat dengan industri non blockchain dengan blockchain, apakah memang bisa digabungkan atau gimana? Sebenarnya kalau industri non blockchain dan blockchain, terus juga kalau dari digitalization sendiri, sebenarnya kita juga ada mengarah ke DeFi juga, ke DEX juga ada, decentralized. Ya itu harus ada sebenarnya. Jadi kalau bisa kita kayak beriringan lah, ada checks-nya, ada DEX-nya, seperti itu. Itu juga kita lagi siapkan juga sebenarnya. Nah, kalau untuk DeFi ini juga kan sebenarnya banyak ditentang. Betul. Kenapa? Karena decentralized finance, loan, staking, kalau di bank kita ada deposito kayak gitu kan, ya seperti itulah kira-kira, ada pinjaman juga. Nah ini seperti kayak mau mematikan bank nggak sih gitu kan. Makanya saat ini kan juga belum boleh juga di Indonesia. Ya kita sebenarnya kalau kita develop ya kita bisa develop, kita buatkan seperti itu juga bisa. Ya saat ini ya kita buat lebih untuk yang memudahkan aja dulu kayak DCA, ya kan, kayak gitu-gitu, kayak untuk tabungan seperti itulah paling. Itu kalau untuk decentralized DeFi-nya. Nah kalau untuk tadi non blockchain dan blockchain, nah sebenarnya kalau dari cek sendiri ya, centralized exchange itu kita itu harus memang 50% ya kalau bisa dibilang itu menggunakan blockchain juga, menggunakan juga centralized. Jadi di mix gitu kan. Hybrid lah ya bahasanya. Hybrid lah bahasanya ya. Hybrid lah bahasanya. Jadi kalau misalnya yang blockchain dan non blockchain, yang centralized dan tidak centralized. Nah itu kan memang harus berdampingan, ibaratnya kalau dicek sendiri kan hybrid ya kita. Hampir mayoritas ya pasti pakai dua-duanya kayak gitu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri atau mungkin di kancah global ya, yaitu blockchain dan non blockchain itu sekarang ini sangat penting. Kenapa? Karena udah mulai diadopsi di banyak sektor ya, banyak industri. Betul karena ya kalau bisa dilihat
Indonesia itu urutan ke-7 ya kemarin kalau nggak salah. Ya, Urutan betul. ke-7 Adopsi. dalam implementasi atau industri yang beberapa yang sudah menggunakan blockchain gitu sih. I see. Nah, kalau dari development sendiri nih teknis, dirimu kan as CTO ya. As CTO. Di digitalexchange.id ini kan bisa dibilang checks gitu ya. Ya. Tapi ketika ngomongin development, coding and whatsoever gitu, yang menggunakan blockchainnya berapa persen sih? Menggunakan blockchainnya kalau kita bilang 30-50% ya, 30-50%. bisa dibilang gitu 30-50% lah ya. Berarti memang setup hybrid itu memang kesana. Hybridnya ke sana gitu. Karena kan judulnya ketika cek ini kan centralized ya. Centralized, Gitu. Banyak orang berpikirnya sebenarnya mungkin nggak menggunakan blockchain karena suka banyak tuh ada yang nanya-nanya kayak gitu dengar-dengar blog. Ya nggak juga Nggak sih. juga benar. Kayak kita create walletnya aja kan itu udah Nah, blockchain, yes, blockchain betul, kan. betul. Terus kita buat manage walletnya atau liquidity-nya juga Yes. blockchain. Ya mungkin kalau untuk transaksionalnya ya lebih ke centralized gitu kan. Tetapi kalau untuk kayak wallet atau perpindahan dana itu pasti udah blockchain semua sih. Terus juga untuk deposit juga itu kan udah Yes, blockchain. Betul. Gitu, deposit, withdrawal itu blockchain. Cuman memang biasanya yang trade-nya inilah yang beda. Beda. Oke, berarti. Nah, lalu dari tadi ya, kalau sebenarnya kalau dibahas menarik lagi si arbitrase ini. Cuman mungkin masih digodok lagi nih ya. Kan? Iya, arbitrase ini kita masih godok lagi dan ada akan something new di arbitrase ini, makanya kita masih kalau bisa dibilang masih kita belum buka lagi Belum buka gitu lagi. untuk premium feature-nya di Oh, digital oke. exchange. Yang akan dapat premium feature ini adalah yang nge-hold sekitar 500 juta di akunnya sih. Oh, Gitu, dan oke, juga mantap. ada kayak limit transaksi, kayak misalnya dia transaksi minimum dalam sebulan berapa. Oh, Kayak gitu ya, kayak ada ya prioritasnya kita prioritasnya. lah gitu. Oke ya, kayak perbankan ada prioritasnya. Iya, gitu ada kan. prioritas, ada solitaire gitu kan. Asik. Terdapat gelas nih. Gelas apa ini? Bulan. Oh, tiap ulang tahun dapat ini, dapat Dapat kue, dapat kue. dapat Iya. Nah, lalu kalau ngomongin inovasi ya, I mean saat ini kan mungkin bubble-nya walaupun sudah nggak separah dulu ketika kita ngomongin kripto, orang kan pasti sentimennya negatif nih ya. Yes. Gitu. Nah, menurut dirimu sendiri inovasi apa sih yang harusnya kita showing nih ke audiens, ke publik gitu bahwa kripto tidak sehalal haramnya itulah, tidak sejudinya itu, apa sih? Itu kira-kira menurut tuh. Oke, jadi kalau terkait inovasi ya, sebenarnya kan inovasi ini banyak banget. Yang jelas yang pertama di Indonesia itu ya harus kita lakukan adalah literasinya. Yes. Literasi dari kriptonya sendiri. Oke. Bukan hanya kripto tapi juga blockchain, Iya. gitu kan. Kenapa blockchain? Ya karena undernya semua itu blockchain, kan Betul, itu underlying setuju, semua setuju. pakai blockchain. Kayak gitu. Jadi ya literasinya ya untuk pendidikan, untuk sampai ke pemerintahan itu pun kalau bisa langsung diimplementasi juga, diadopsi juga gitu. I see. Nah, kalau misalnya mereka sudah mengadopsi dan sudah merasakan, bukan hanya merasakan tanda kutip cuannya Cuannya, aja gitu ya. kan, hanya jual beli, tetapi juga dari secara transparansinya atau secara bagaimana teknologi yang bekerja, Betul. seperti itu sih. I see, menarik. Tapi kalau menurut dirimu sendiri ya, pemerintah di Indonesia nih khususnya udah ikut berpartisipasi membantu nggak sih? Saat ini sudah ikut mendukung. Sudah ikut mendukung. Sudah Oke. ikut mendukung untuk kayak kemarin kita di Asosiasi Aset Kripto, Asosiasi Pedagang Aset Kripto, Aspakrindo, kita sudah melakukan BLK kan, Ya, bulan BLK, literasi betul. kripto selama 1 bulan tuh, yang dimana itu juga langsung didukung juga oleh Bapepti dan Kementerian Perdagangan seperti itu. Nah, harapannya ini juga kalau nggak salah dari Peruri juga sudah menyiapkan PDS nih. Karena Ya terakhir kan? mereka udah bikin sandboxnya ya. Yes, terakhir udah bikin sandboxnya. Harapannya adalah dari PDS ini juga bisa sebagai inkubasi juga untuk Oke. aset-aset kripto atau untuk proyek-proyek kripto yang bisa mungkin apa nih yang bisa nyatu di pemerintah seperti apa. I see, Kayak menarik. gitu. Berarti syukurlah ya udah mau ikut mendukung ya Ya, pemerintahnya. ya bersyukur lah. Bersyukur. Walaupun sekarang ini kan kalau kita lihat ada namanya CFX Bursa, Ya, CFX Bursa. ada kripto ini udah ada bursanya, ada clearingnya, ada custody-nya, Custody-nya, kayak gitu. Sorry, custody sama clearing sama kan? Kasih ya mirip. Iya, 11-12 ya. Oke, berarti bursa Ada ya, checksnya. ada checksnya ininya juga lah, itu ada yang Checksnya. ngurusin kayak gitunya Betul, juga. betul. Yang dimana itu memang berdasarkan aturan perbah, yang dimana nanti juga kan dari Bapepti ini akan pindah ke OJK nih. OJK, iya. Tapi harapan dari teman-teman pedagang ya kemarin kalau bisa kita dikasih waktu lah, dikasih waktu untuk perpanjangan. I see. Kan toh juga mindahin sesuatu atau mungkin mengadaptasi sesuatu itu tidak bisa secepat. Tidak mudah. Ya, tidak mudah dan tidak cepat. Kayak gitu sih harapan kami dari pedagang ya. Ini Ya. aku sebagai pedagang ya, ada harapan-harapan itu yang dimana mudah-mudahan pemerintah bisa mengayomi juga, membantu juga bahwa
iya ternyata ini nggak bisa cepet loh. Oh ini Oke. harus ada proses loh kayak gitu. Itu sih harapannya. Mantap. Pasti sudah tersampaikan gitu karena audiens kita juga ada bawa pemerintah ya, mungkin. Gak mungkin lah. Kalau ada dari kemarin gue udah ditangkap, karena kebanyakan gue katain. Ya, mudah-mudahan nih ada Pak Zulhas bisa lihat. jangan nanti jadi lucu. Konten-konten kayak gitu. Nah, lalu kalau ngomongin tadi masa adoption, literasi dan lain-lain, menurut pandanganmu nih ke depan gitu, the future-nya ya, future about the blockchain technology, about crypto exchange and whatsoever, kira-kira bisa sampai sejauh mana sih adopsinya gitu, khususnya di Indonesia? Mungkin kita akan menembus dengan masa adoption ini berapa lama lagi sih? Oke, kalau untuk menembus masa adopsinya sendiri, masa adopsi itu bisa 5 sampai 10 tahun ke depan ketika regulasi itu dibuat sebenarnya. Nah, Karena oke. regulasi dibuat itu juga pasti kan masih banyak yang harus di fitment lagi. Ya. Diperbaiki lagi, disesuaikan lagi, itu masih banyak. Karena dan ini yang sebenarnya menjadi tantangan besar. Kenapa? Oke. Karena blockchain atau kripto sendiri itu berevolusi terus. Betul. Berevolusi Betul. terus, inovasi baru lagi kayak kemarin misalnya ya di 2019 itu DeFi rame. Ya. Ya kan? Terus 2020 AI rame, AI, ya kan? betul. Terus 2021 metaverse rame, Betul. NFT rame. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi tiba-tiba ada selalu ada setiap tahun ada aja masanya. Masa inovasinya apa sih, lagi apa Betul. sih kayak gitu. Nah, inilah tantangannya. Makanya tadi saya bilang kemungkinan 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan ini harapannya di 5 sampai 10 tahun ini itu benar-benar bisa menggait ya, kalau bisa bilang kita juga bisa sambil mengawal juga untuk Indonesia Emas 2045 nanti Oh, Indonesia oke. gitu kan. Jadi contoh kayak kalau masih 10 tahun lagi ibaratnya sekarang 2024 nih, 2034 udah kita kalau bisa sudah hampir 70% udah mengadop blockchain kalau gitu kan. Nice. Karena di negara-negara maju hampir mayoritas sudah mengadop itu Sudah semua. mengadopsi. Nice. Gitu. Bahkan juga banyak ya terakhir we know like non blockchain atau industri gitu kan ya, BlackRock, Yes. ETF and whatsoever, mereka kan sudah believe nih gitu kan gitu. Udah believe banget, udah ada ETF juga Betul. gitu. Nah, tinggal di Indonesia nih tinggal ada reksadananya nih. Belum ada nih saat ini nih. Iya. Kode nih. bisa kode. Cuman jangan kalau isunya adalah jangan kebanyakan dipotong. Apanya nih dipotong? Pajaknya. Oh, pajaknya. Kalau kan di Singapura kalau nggak salah yang udah dibebaskan ya, apa di Vietnam kemarin tuh? Iya, udah non nggak ada pajak ya, pajaknya kan? ada non pajak. Gitu. Ya harapannya sih gitu ya. Kemarin juga kalau kita bisa membandingkan dengan saham, mungkin ya kita bandingkan dengan saham. Saham itu cuma ada kalau nggak salah PPH ya. Apa kebalikan ya? Apa PPN aja gitu. Aku nggak terlalu mendalami Sama itu lagi juga. jujur nih gitu nggak kan. tahu gitu. Soalnya saya juga NPWP kayaknya saya diemin di saya. Jadi kalau bisa mungkin hanya PPH-nya aja yang dikenakan Iya, gitu betul. kan. Jadi cuman akhirnya nggak kenain PPH dan PPN. Jadi Betul. kenapa? Karena ini juga berimbas untuk di kita juga. Nggak cuman sebagai exchange, tapi juga hampir masyarakat luas akhirnya nanyanya gini. Saya mendingan main di luar daripada Nah, main di Indonesia. betul. Kenapa? Main di Indonesia pajaknya gede banget Iya. gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi kayak teman-teman itu hampir mayoritas banyak yang akhirnya cash out-nya keluar. Yes. Cash out betul. keluar, terus ntar masuk lagi nih dia, gitu. Karena kan bahasanya sebenarnya ketika mereka yang aku tangkap ya, mereka creating bursa, CFX dan lain-lain, menjaga biar sirkulasi duitnya adanya stay di dalam nih, gitu kan. Yes, Orang yes. menggunakan exchange yang di Exchange dalam. yang di dalam, Tapi benar. kan ketika diberatkan dengan pajak dan lain-lain itu kan, ya mohon maaf gitu kan Sure. ya. Saya main keluar aja gitu. Duit pajaknya kan juga habis buat beli lambo gitu. Ngasih makan orang. Oke, iya. Tahu-tahu drama aja. Tahu-tahu drama aja. Iya, berarti gue bukin jawab gitu. Ya mohon maaf nih sama suka julid mulutnya gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan nih dengan impact yang kemarin ada hacker yang butuh 100 miliar ya Ya, kemarin ya. triliun itu 114 triliun bukan? Enggak, kayaknya miliar Oh, deh miliar masih. ya? Ya, Nah, ya setidaknya oke. bikin naik Bitcoin sedikit lah gitu. Harusnya gitu. Kalau jadi dibayarin gitu. Kalau ya. jadi, tapi kan kalau ngeliat sirkulasi meme-nya gitu kan 114 miliar, potong pajak dan Oh lain-lain. iya, jadi cuma dapat 7 miliar. Iya, ngapain gue jadi hacker ya? Mending gak jadi pejabat. Oke, menarik. Udah nggak kerasa nih, udah banyak juga yang kita obrolin sama Mas Iqbal. Siap. Sangat-sangat luar biasa. Banyak info jujur tapi arbitrase. Boleh nanti abis ini Boleh saya jualan. Boleh Iya. kita nanti koordinasi dan Lewat. komunikasi terkait arbitrase ya Asik. kan, kalau bisa malah bisa kolaborasi ya nggak? Nah, Dengan cocok Block tuh. Dev nih. Mantap. Siap. So, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman builders
Ya. any kind of thing about digital exchange atau mau connect dengan personal dirimu, monggo. Ya, sebelumnya terima kasih untuk para yang udah nonton nih, para builders ya kan, terima kasih banyak. Saya di sini sebagai Iqbal Aristia. Tadi sudah dijelaskan juga CTO dari digitalexchange.id. Ya kan, saya juga selaku auditor juga nih Mas. Saya juga auditor untuk kayak ISO segala macam juga. Wow. Aku juga auditor juga untuk internal auditor. Dan kalau untuk Digital Exchange, kalau mau main di Digital Exchange pastinya bisa download digitalexchange.id atau bisa ke link digitalexchange.id, nanti ada di bawah. Asik. Dan juga kalau untuk mau komunikasi dengan saya DM-an atau mau tahu terkait arbitrase, boleh nanti ada Instagram saya di Iqbal Aris atau cari aja Iqbal Aristia di Instagram yang centang biru pastinya. Centang biru, asik. Saya tambahin sekalian tadi kepanjangan Aristia Oh itu iya, apa? oh gitu. iya, panjang Aristia ya. Tadi saya udah bilang juga kenapa namanya Iqbal Aristia, karena Iqbal Aris yang selalu setia. Oke, mungkin itu aja ya Mas. Nanti kita ada di bawah ini bisa Siap. langsung join di Digital Exchange dan juga nanti bisa keep communication di platform digitalexchange.id juga. Mantap. Thank you. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Thank you Waktunya udah Mas mampir ke sini. Greenman ya. Asik. Ui. Oke, terima kasih juga buat teman-teman builder yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa terus ikut mengikuti perkembangan dunia blockchain dan juga Web3 bersama kami di blogdev.id. Bisa mampir ke website, sosial media, sama seperti punya Mas Iqbal tadi. Nanti ada di bawah, di atas ataupun Oh, di di atas, mana-mana. oh, iya. Gitu. Biar bingung editornya. Iya. Makan tuh kerjaan. Oke, sekali lagi thank you buat builders dan juga Mas Iqbal. See you again di next podcast. Saya See you Green again. Melron izin pamit dari podcast kali ini. Bye bye. Bye. Terima kasih.